Tersangka kasus pembuat kabar bohong atau hoax 7 kontainer surat-surat tercoblos Bagus Bawan Putra atau BBP hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan jaksa. Selengkapnya akan disampaikan rekan Jane William langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jane, apa isi dakwaan JPU terhadap terdakwa BBP? Ya, Zilvia, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa BBP tadi dijabarkan bagaimana kronologi BBP ini menyebarkan berita bohong atau hoax terkait adanya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos atas calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan dalam dakwaan tersebut dibeberkan kronologinya bahwa pada 2 Januari 2019 lalu terdakwa ini Bagus Bawan Putra menyebarkan kabar bohong atau hoax melalui pesan suara dan juga melalui chat di grup WhatsApp begitu, dan juga lewat foto yang ia unggah ke akun media sosial Twitternya. Dan pada saat Bagus Bawan Putra ini membuat voice note, saat itu kondisinya dia sedang berada di kendaraan umum dalam perjalanan menuju Bogor ke Jakarta, dan dia juga sedang mengendarai kendaraan umum dari halte dari halte Cawang menuju ke Kuningan begitu. Dan rekaman suara yang ia buat itu kemudian diteruskan ke grup WhatsApp bernama Gerakan Nasional Prabowo Presiden atau GNPP Banten. Kemudian juga ia teruskan lagi kepada Titi Setiawati dan juga ia kirimkan ke beberapa grup WhatsApp, dan ia juga memosting foto unggahan terkait adanya kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk yang sudah berisi dengan surat suara yang sudah tercoblos. Diasumsikan oleh Bagus Bawan Putra ini bahwa satu kontainer bisa berisi 10 juta surat suara. Jadi jika ada 7 kontainer maka ada 70 juta surat suara yang sudah tercoblos begitu. Dan JPU KPK tadi mendakwa bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong atau berita hoax yang dilakukan terdakwa ini bisa mencemarkan kredibilitas atau reputasi dari penyelenggara pemilu yaitu KPU, dan juga tentunya merugikan bagi capres-cawapres nomor urut 01 yang diserang dengan berita bohong tersebut. Dan yang menjadi argumen dari JPU mengapa berita yang disebarkan oleh terdakwa ini adalah bohong, karena jika kita melihat waktu dari terdakwa ini menyebarkan kabar bohong tersebut yaitu di tanggal 2 Januari 2019. Di kurun waktu tersebut seharusnya surat suara itu belum tercetak, masih dalam masa approval atau persetujuan desain dari surat suara untuk pencoblosan calon presiden dan wakil presiden 2019 nanti yang baru akan di-approve di tanggal 4 Januari 2019. Dan surat suara itu baru akan dicetak pada tanggal 16 Januari hingga 26 Maret. Jadi pada tanggal terdakwa tersebut menyebarkan berita bohong, surat suara belum tercetak dan statusnya masih dalam approval design begitu. Dan kita simak bersama tadi cuplikan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum PN Jakpus. Bahwa setelah terdakwa menerima informasi terkait 7 kontainer berisi 70 juta kertas suara yang sudah tercoblos pasangan salah satu pasangan capres, terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan terkait 7 kontainer di Tanjung Priok berisi 70 juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor 1 dengan memposting melalui media sosial Twitter milik terdakwa dan menyebarkan melalui pesan suara voice note ke grup WhatsApp Probo Wiseso agar berita dari terdakwa menjadi trending topik dan viral untuk menimbulkan keonaran di masyarakat dan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden, memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum. Zilvia. Jen, lalu apa tanggapan dari terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya? Zilvia, terdakwa tadi setelah ia mendengarkan seluruh pembacaan surat dakwaan dari JPU, ia diberi kesempatan apakah ingin mengajukan nota pembelaan atau eksepsi atau tidak begitu. Tadi terdakwa
berdiskusi dengan kuasa hukumnya dan memutuskan tidak mengajukan eksepsi. Namun sebelum persidangan tadi terdakwa sempat mengatakan bahwa dirinya itu bukanlah kreator berita hoax tersebut dan ia hanya menjadi korban dalam hal ini. Tapi ia juga kembali menyerahkan kepada proses hukum atau sidang-sidang yang akan berlangsung berikutnya, di mana nanti sidang akan dilanjutkan pada 11 April 2019 minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Nanti baru akan terungkap faktanya dari keterangan saksi atas kasus ini. Untuk sementara kami kembalikan ke Sylvia di studio. Baik, terima kasih Jen William melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.